diinjak-injak dengan tanda kutip pihak-pihak yang memang bertentangan dengan beliau, dia berangkatlah menjalani eksekusi terakhir di LP Lombok Mataram. Nah, jadi di Om Swastiastu, Bagi Nama Astu, Nama Sidam, Salam Sejahtera, Salam Nama Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di satu kantor, kembali lagi ke kantor pengacara yang fenomenal, penuh sensasi, yaitu abang gua, kakak saya, Bang Togar. Ini berkaitan dengan kisah yang lama dulu pernah saya posting, saya ceritakan bahwa permasalahan hukum yang terjadi di tanah Lombok sana NTB. Berapa tahun ada seorang ibu-ibu cantik punya masalah. Ketika dia dulu mempunyai masalah, begitu susahnya untuk mendapatkan keadilan. Di tempat tinggalnya pun merasa tidak ada yang bisa untuk memberikan keadilan. Sampai datanglah ke Bali. Perjalanan itu 15 tahun dia menunggu untuk mendapatkan keadilan itu. Akhirnya datang ke Bali, ya mungkin Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menuntun, bertemu sama saya. Akhirnya saya coba membantu. Dan saya ajaklah kakak saya, abang saya, partner saya, Bang Togar untuk berbuat kebaikan. Karena saya selalu bilang, Bang, loh ini ada kebaikan. Kalau mau kita kerjain, kalau enggak usah. Karena ketika dia bedah hukumnya, oke, baik kita kerjakan. Akhirnya kita mulailah berproses ke tanah Lombok sana. Untuk suatu proses yang mana kita rasa ada ketidakadilan yang terjadi terhadap Ibu Lina ini. Sampai mengalami proses yang luar biasa di titik nol paling bawah waktu itu. Dan dia betul-betul di titik nadir. Mencari keadilan, mencari orang yang membela pun rasanya susah. Sampai harus menangis-nangis dan harus berpindah-pindah. Padahal dia orang yang luar biasa di dulunya di sana. Karena keadilan tidak didapatkan, akhirnya sesuatu terjadi dan diskriminasi hukum pun terjadi. Dia harus juga mengalami proses sama seperti saya, masuk ke dalam bui, dalam penjara ketika merasa tidak ada yang bersalah, tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang diperbuat untuk melakukan penganiayaan, pengurusakan atau ngambil apapun, tidak ada, belum ada. Tapi dia harus menjalani proses hukum karena yang dilawan ini betul-betul orang yang mantannya dia, saya bilang mantan suaminya orang berduit dan orang bukan orang lokal, bukan orang Indonesia, orang luar. Ketika mempunyai ibu baru lagi, mempunyai istri baru lagi, dia dicampakkan dan dia buang. Begitu menderita dan tragis sekali prosesnya. Dan untuk itulah saya mengajak Bang Togar sampai proses hukumnya hari ini atas nama Tuhan sudah diberkati. Sebenarnya sudah lama putusannya, Bang. Tapi kita masih pakai hati untuk tidak melakukan tindakan yang segera waktu itu. Kita tidak melakukan tindakan yang segera untuk mengambil alih karena kita berikan kesempatan dia untuk melakukan perubahan, menghubungi istrinya atau berbuat baiklah suaminya itu. Ternyata tidak ada niat baiknya. Malah diproses hukum lagi. Malah dimasukkan lagi ke penjara sampai akhirnya mengalami proses hukum yang tidak adil. Nah, ini gimana ceritanya Bang Togar? Saya ingin dengar cerita Bang Togar. Selamat siang. Di kesempatan yang baik ini kita juga dari Bali mengucapkan selamat Hari Isra Mi'raj untuk rekan-rekan kita Muslim daripada masyarakat kita di Indonesia yang kebetulan mayoritas. Kami dari Bali, saya Togas Tumorang, saudara saya yaitu Pak Ketut Ismail dan Bu Lina. Kita berbagi cerita lah pada kesempatan siang hari ini. Tapi cerita ini bukan cerita hoak, bukan cerita hal-hal fiksi, tidak. Ngarang bukan. Ini betul-betul nyata, di mana proses itu ada dan fakta serta nyata. Yaitu dimulai Pak Ismail ngajak saya bertemu dengan seseorang, ya ini kebetulan Bu Lina. Hari ini secara real hukum adalah klien saya, tetapi secara fakta sosial adalah kliennya beliau, Pak Ketut Ismail. Cuman tadi sebatas yang kita bicara bahwa beliau itu kan orang yang memang hanya sifatnya peduli. Tetapi dalam konkret permasalahan hukum, mungkin dia kan banyak teman, banyak relasi, banyak kawan, banyak sahabat. Entah bagaimana teman-teman dari sekian banyak lawyer, kebetulan puji syukur ya. Terima kasih Pak Tut. Jadi kita yang ditunjuk pada saat itu 2-3 tahun yang lalu ya. 2-3 tahun yang lalu. Nah, 2017. Akhirnya 2017. Nah, jadi kalau boleh saya persingkat, dengan adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan inkrah
Dan itu kan proses nggak gampang. Ini bersidang ya. Bersidang, dari awal, benar, dari ini bersidang. beliau bersidang dari awal, dari bawah bersidang, Dari bawah. dari Jadi nol bersidang. Ini kita fakta secara faktual. Bersidang kelompok dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai putusan mahkamah. Betul, betul. Kenapa kita bilang kita ini fakta real? Kita mau nanti adu hukum. Arti permasalahan, benar enggak? Ibu Lina seperti yang diduga, yang dituduhkan, dia masuk pekarangan yang bukan miliknya. Itu kan? Betul ya? Masuk pekarangan ya. Masuk pekarangan yang bukan miliknya, sehingga yang katanya memiliki lahan di villa di rumah itu bisa melaporkan diri dia. Sehingga adanya drama eksekusi, dia terseok-seok, dia nangis, bahkan dengan segala kemaluan dan istilahnya apa ya? Harga dirinya diinjak-injak dengan tanda kutip pihak-pihak yang memang bertentangan dengan beliau. Dia berangkatlah menjalani eksekusi terakhir di LP Lombok Mataram. Nah, jadi di sini kita kasih ingatkan bahwa inilah pertaruhan hukum. Ternyata Tuhan memang baik luar biasa. Dia berjumpa dengan seorang Pak Ismaya yang memang juga kita tahu kepedulian dia kepada sosial masyarakat. Walaupun kelihatannya keras, tapi kita tahu hati dia, sama saya pun juga demikian. Jangan berpikir saya sama dia ngomong baik-baik. Tidak. Pasti kami akan ada yang tidak ada enaknya. Pasti. Tapi puji syukur, karena memang kita mempunyai niat yang tulus, yang baik, semua permasalahan itu bisa kita cooling down. Artinya kembali ke titik nol. Dan ada jalan. Dan pasti astungkara ada jalan. Kayak hari ini, kita bersyukur sudah megang eksekusi. Jadi kepemilikan villa itu jelas adalah miliknya Ibu Lina. Dan puji syukur juga hari ini saya mau melakukan satu eksekusi rumah villa tersebut. Dan kembali lagi kita didukung sama Pak Ismaya. Jadi saran saya seperti yang tadi dibuka pembeliau ini, tolonglah para pihak di sana jangan terlalu gegabah, jangan nanti dipikir kita hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum. Tidak. Ini fix putusan pengadilan melalui Mahkamah Agung. Sudah tingkat terakhir, yaitu kasasi. Jadi tolong jangan dibalik. Kita datang mau baik-baik, kita mau pakai nanti jurisita, kita akan melakukan kelunuwun kepada penduduk setempat, aparatur hukum. Mohon kiranya kita dibantu, terutama untuk masyarakat Lombok, bantu kami. Karena proses hukum begini ya. Karena jangan sampai selesai. Proses hukum dilawan. Karena proses melawan proses hukum adalah pidana. Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada siapapun yang nanti di sana ingin membantu ketika ada yang diberikan apalah istilahnya. Tapi kuasa ketika proses hukum, mandat, ya. Ketika proses hukum sudah jelas sampai putusan Mahkamah Agung itu sudah paling tinggi kekuatan hukum yang kuat dan tidak ada lagi banding dan segalanya. Ini jangan sampai dilawan. Ketika dilawan berarti melawan hukum, melawan hukum. Dan tadi saya mungkin Bang Togar memperjelas lagi bahwa yang dihadapi Mbak Lina itu adalah suaminya sendiri, mantan suaminya, seorang bule. Jadi dia menempati barang-barang dari hasilnya keringatnya dia, ternyata harus mengalami hal yang tidak, padahal sampai punya anak diterlantarkan juga, kan begitu. Jadi ini gimana Mbak Lina, berapa tahun itu kejadiannya? Kejadian totalnya dari awal sebelum ketemu dengan Pak Ismail dan Tulang Togar itu sudah dari tahun 2007 ya. 2007 ya? Iya. 2007 nanti? 2007 ya. Tapi saya juga sudah berusaha untuk mengadukan ini ke semua pihak ya, baik itu untuk minta tolong pengacara dengan ada yang bantu. Tidak ada yang bisa bantu. Sampai ke Bali sampai akhirnya di Bali ya Astungkara saya ketemu Astungkara dengan Pak Ismaya. Terima kasih Pak Ismaya sampai saat ini masih mau bantu dan terus setia mendampingi saya ya. Terima kasih banyak Tulang Togar, terima kasih. Walaupun kadang-kadang terseok-seok, duit tidak punya. Harus dengan uang panas, bukan nilai sedikit yang kita keluarkan. Bukan uang panas dong, jangan uang panas lah. Uang dingin. Iya, lanjut deh. Yang panas itu ya. Iya, yang panas perjalanannya ya itu. Ya. Terima kasih banyak ya sudah. Semoga segalanya lancar sampai terakhir. Amin. Dan ya apa yang sudah dilakukan oleh mantan suami saya kepada saya dan anak-anak saya, semoga bisa Tuhan membalasnya. Dan kalau memang harus ada proses hukum atau apa saya serahkan juga kepada bapak-bapak. Oke, Mbak. Itu terima kasih. Itulah tadi sudah disampaikan bahwa memang perjuangan beliau luar biasa. Saya melihat sendiri
kurusnya waktu itu. Sekarang beliau sudah mulai sehat, sudah mulai fit dan bisa menerima kondisi segalanya. Dan Tuhan kasih berkah walaupun dapat mengalami penderitaan di penjara, putusan-putusan itu semuanya betul-betul putusan keadilan. Dan tangan-tangan Tuhan lah yang bekerja untuk proses yang di Lombok sana ya. Jadi dengan kondisi yang apa adanya kita berjuang dengan tulus hati. Semua tahu Bang Togar, saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya berproses pada alam. Saya tidak maksakan harus segera nggak ada. Saya ngajarin Bang Togar sebagai pengacara. Beliau adalah doktor hukum. Sudah profesor atau Belum. mau jadi king ya? Ya ini mau king ya. Tapi saran saya semoga menjadi yang terbaik, akan menjadi yang terbaik. Proses alam itu tidaklah gampang dan tidaklah mudah. Karena semua akan diproses oleh Tuhan untuk menjadikan lebih baik. Mohon doanya buat semua biar kami dalam hal ini berjuang kebaikan dan kebenaran. Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memberikan jalan, dan Tuhan selalu memberikan kemudahan pada kami. Dan siapapun yang menghalangi proses hukum, proses ketidakadilan, semoga Tuhan memberikan jalannya agar mereka jadi sadar dan tahu jalan yang terbenar ya. Itu aja ya. Terima kasih Bang ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam Kesatria Kris Badi. Rahayu.